Hai, perkenalkan nama aku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kawan-kawan, kali ini aku membahas hantu yang sangat terkenal di Sumatera Utara, yaitunya hantu Begu Ganjang. Bagi kawan-kawan yang tahu tentang hantu Begu Ganjang ini, boleh banget komen di bawah, oke? Jangan lupa like video ini, oke? Dunia ini memang tidak akan bisa lepas dari hal-hal mistis. Seperti halnya budaya di Indonesia. Juga memiliki beragam mitos tentang makhluk halus. Bahkan tiap daerahnya memiliki hantu yang khas sesuai daerahnya itu masing-masing. Di era modern ini, jenis-jenis makhluk halus tersebut bahkan sama sekali tak tergerus perkembangan zaman. Jika di tanah Jawa memiliki beberapa hantu yang terkemuka, seperti kuntilanak, genderuwo, maka di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, juga memiliki makhluk mistisnya tersendiri. Dia adalah Begu Ganjang, yang konon adalah hantu yang bisa disuruh-suruh untuk mencari kekayaan. Lantas seperti apa sih Begu Ganjang tersebut yang sebenarnya? Kawan-kawan simak video ini sampai habis. Oke? 3, 2, 1, cekidot! Jika diterjemahkan secara sederhana, begu memiliki makna roh atau hantu, sementara ganjang berarti panjang. Dan kenapa makhluk ini disebut begu ganjang? Karena bagi yang tak sengaja bisa melihatnya, maka hantu itu bakal semakin tinggi dan semakin panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, begu ganjang di masa lampau sengaja dipelihara oleh warga. Konon begu ini memiliki banyak jenis, seperti sombawon, solobian, silan, dan begu ganjang. Dari semua jenis hantu tersebut, begu ganjang yang paling ditakuti. Hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat bahwa sesosok begu ganjang ini konon dipelihara untuk niat membunuh atau mencelakakan orang lain. Manusia yang memelihara begu apalah pokoknya begu, itu dalam bahasa Batak disebut sigumoang. Kurang lebih kayak itu. Begu ganjang dijabarkan sebagai sesosok yang gaib yang memiliki wujud yang sangat mengerikan. Konon katanya ia memiliki tubuh tinggi yang besar, rambutnya yang panjang, dengan wajah yang sangat seram. Bahkan menurut legendanya, begu ganjang bisa merubah dirinya menjadi semakin besar dan semakin tinggi. Dan tentu saja dapat mencekik bagi orang yang tak sengaja maupun yang bisa melihatnya. Cekiknya gitu. Katanya makhluk ini sering berada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Dari cerita masyarakat setempat, orang yang bertemu begu ganjang dan melihat langsung sosok begu ganjang ini dapat dipastikan bakal jatuh sakit, kemudian meninggal tanpa sebab yang pasti. Menurut legendanya lagi, makhluk mistis begu ganjang ini memang sengaja ada dipelihara oleh warga yang biasanya digunakan untuk penjaga pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Tapi banyak yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris itu mulai melenceng dari tugas awal. Jika sebelumnya begu ganjang digunakan sebagai penjaga kebun, lama-kelamaan ia diperintahkan untuk membunuh, sama seperti halnya santet. Namun, sebagai pemilik begu ganjang ini haruslah menyiapkan tumbal nyawa manusia sebagai kompensasinya. Makanya, selain ditakuti, orang yang memelihara begu ganjang pada masa itu diyakini kaya raya. Isu lain yang beredar, konon begu ganjang berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum 7 hari. Maksudnya tuh bayi ini sudah dikubur. Tapi setelah dikubur atau pemakamannya itu belum lewat dari 7 hari. Itu maksudnya. Jadi organ bayi tersebut dicuri oleh dukun hitam yang kemudian menempanya menjadi begu ganjang. Hingga sekarang masih banyak ketakutan terhadap sesosok begu ganjang. Bahkan masyarakat di era modern ini masih kerap melakukan ritual pengusiran makhluk halus dengan memanggil dukun yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Jika ada hal-hal yang dianggap aneh di suatu desa,
semisal beruntunnya atau sakit di satu wilayah. Begu Ganjang pun kerap menjadi tersangka. Isu tersebut kemudian beredar dan provokasi pun terjadi. Semisalnya, mereka yang dituduh sebagai pemelihara hantu pun menjadi korban. Berulang kali terjadi penghakiman kejam hanya didasarkan pada asumsi mayoritas warga. Kalian sendiri ngerti nggak sih kayak gimana ya? Kalau ada beredar suatu isu tentang begu ganjang ini, bisa jadi berarti ada warga sekitar yang kena gitu. Maksudnya kayak main tuduh aja gitu, atau belum bisa dibuktikan tapi kita sudah nuduh gitu. Kalian ngerti nggak sih? Kalau ngerti ini skip aja, oke? Contoh kasus seperti berikut ini adalah kasus di tahun 2010 silam, ketika salah satu warga di Dusun Buntu Raja, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemilik begu ganjang. Telah banyak aksi ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat pada warga yang dituduh memelihara begu ganjang. Pada 15 Mei 2010, Gibson Semare-Mare bersama istrinya Riama BR Raja Guguk 65 tahun dan anaknya Lauren Simare-Mare 35 tahun tewas dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemelihara begu ganjang. Sementara itu, Tiur BR Nainggolan yang merupakan istri Lauren Simare-Mare kritis pada saat itu sehabis ditikam. Polisi kemudian menetapkan 55 warga setempat sebagai tersangka dalam aksi penganiayaan ini. Selain itu, masih banyak kejadian lain akibat isu begu ganjang. Maaf hujan, tertuduh dianiaya, diusir dari kampung, dan rumahnya dirusak, dan juga ada yang dibakar. Pada 11 Juli tahun 2012, 3 warga desa Aik Raja, Kecamatan Parmongan, Taput, Tapanuli Utara, yaitunya Fernando Manalu yang berusia 53 tahun, dan 5 BR Simanjuta 50 tahun, dan Mikael Manalu 47 tahun, dianiaya karena diduga memelihara begu ganjang. Mereka dipukuli hingga babak belur, rumahnya juga dirusak. Dan kenapa mereka ini sampai dianiaya atas tuduhan tersebut atau isu memelihara begu ganjang ini? Karena isu begu ganjang ini muncul setelah adanya warga yang meninggal yang dinilai janggal. Meski aksi kekerasan ini masih sering terjadi karena isu mistis ini, namun keberadaan begu ganjang sendiri belum bisa dibuktikan. Seorang warga Jalan Makmur, Tembung, Deli Serdang, bernama Kurniawan, menceritakan pengalamannya tentang keseraman begu ganjang ke berita liputan6.com. Menurut pria yang berusia 25 tahun itu, peristiwa yang dialaminya kurang lebih sekitar 6 tahun lalu lah gitu. Pokoknya kejadian udah lama lah, sekarang 2020 berarti sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu lah. Kurniawan menceritakan kejadian begu ganjang menimpa tetangganya di dekat rumahnya. Bahkan tetangganya yang berjenis kelamin pria itu sampai meninggal dunia akibat kejadian mistis akibat olah begu ganjang. Saat itu tetangganya itu pergi berlibur ke kawasan Berastagi. Di sana tetangganya Kurniawan ini, memetik buah jeruk di salah satu perkebunan tanpa izin. Nah, lah dapatkan jeruknya lalu dimakannya gitu. Dan habis liburan itu, sesampainya pulang ke rumahnya, tetangganya ini mengalami sakit perut. Dan akhirnya keluarganya ini membawa si korban ini ke rumah sakit. Anehnya, saat diperiksa, penyakit yang dialami tetangganya itu bukan disebabkan oleh persoalan medis. Maksudnya tuh nggak ditemukan oleh dokternya gitu. Penyakit apa sih orang ini gitu. Nggak ditemukan secara medis gitu. Nggak bisa dilacak penyakitnya. Kayak gitulah. Nah, di situ keluarganya kan mulai bingung gitu. Lalu si korban ini berceritalah kalau ia makan jeruk yang dipetik di Berastagi itu. Selanjutnya, keluarganya ini membawanya ke paranormal yang berada di kawasan Jalan Sukamaju, Tembung, Deli Serdang. Paranormal itu mengatakan penyakit yang dialami korban ini dikarenakan perbuatan begu ganjang akibat memetik buah jeruk tanpa izin di Berastagi itu, dan perbuatan itu dianggap tidak baik. Setelah saran dari paranormal itu tadi, korban kemudian kembali untuk menemui pemilik kebun jeruk. Ketika bertemu dengan pemilik kebun ini, sempat dilakukan ritual adat
sebagai bentuk permohonan maaf. Akan tetapi, ritual itu tidak berhasil. Sebab Begu Ganjang penunggu kebun jeruk itu tidak mau memaafkannya. Hingga akhirnya sakit yang diderita si korban tidak kunjung sembuh. Dan mengalami muntah-muntah darah hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, ini hati-hati nih buat kawan-kawan yang suka mengambil buah maupun barang orang lain gitu. Kalau nggak minta izin dulu gitu mengambilnya gitu, maupun ubi kayak atau buah yang lain kayak gitu. Bagi yang berani melakukannya bakal kena karmanya sendiri gitu. Pokoknya hati-hatilah buat kawan-kawan yang dimanapun berada gitu. Jangan mengambil yang bukan haknya kalian gitu, oke? Meskipun orang tersebut bisa dikatakan kaya gitu. Ini pesanku buat kawan-kawan semua, oke? Fenomena penganiayaan dan pembunuhan manusia akibat isu Begu Ganjang ini juga menjadi inspirasi seorang cerpenis yang bernama Hotman J. Lumban Gaol. Bukan Hotman Paris ya, tapi Hotman J. Lumban Gaol. Dia menulis cerpen yang berjudul Si Gomoang. Tahu kan arti Si Gomoang ini? Yaitu yang si pemelihara Begu Ganjang. Ya, pokoknya itulah. Dalam buku yang berjudul Si Murai dan Orang Gila, Bunga Rampai Cerpen dan Panggung Komunitas. Dalam cerpen itu, Hotman bercerita tentang kisah sedih seorang anak yang kedua orang tuanya dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai si Gomoang atau si pemelihara Begu Ganjang. Ingatan si anak itu menyeruak setelah 25 tahun terpendam. Tak kala melihat berita di televisi, ada orang di kampungnya dibakar gara-gara dituduh sebagai si Gomoang. Mirip nasib dengan kedua orang tuanya itu. Ya kurang lebih begitulah cerita-ceritanya gitu kan. Mungkin kawan-kawan yang tahu tentang cerpen ini boleh banget komen di bawah ya. Oke. Pendapat paranormal tentang Begu Ganjang. Sengaja aku letakkan di akhir ya supaya lebih wow aja gitu kan. Seorang paranormal di kota Medan yang biasa dipanggil dengan Abah Rahman. Beliau bilang Begu Ganjang merupakan cerita ataupun kisah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Dia mengatakan Begu Ganjang merupakan upaya atau cara yang dilakukan oleh seseorang yang bisa memerintahkan roh untuk tujuan yang tidak baik, seperti mencelakai. Menurut Abah Rahman, Begu Ganjang itu roh yang bisa disuruh untuk tujuan tertentu. Kenapa disebut Begu Ganjang? Karena ketika kita melihatnya, maka semakin panjang dan semakin tinggi. Itulah kenapa disebut Begu Ganjang. Abah Rahman bilang, soal cerita-cerita tentang Begu Ganjang, misalnya seperti tentang seseorang mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Meski demikian, tidak semuanya disebabkan oleh Begu Ganjang. Abah Rahman lebih menegaskan lagi, meski Begu Ganjang itu ada, tetapi saat ini sering dipolitisasi atau dipelintir oleh oknum-oknum tertentu, misalnya untuk membuat suatu hal yang dapat membuat orang celaka akibat diembuskan soal Begu Ganjang ini. Oke, itu saja video dariku. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Dan gimana pendapat kalian soal Begu Ganjang ini? Ya masa sih ada warga yang kayak gimana ya? Ada warga yang tuduh gitu kan, tapi belum bisa dibuktikan apakah warga itu emang memelihara Begu Ganjang atau tidak gitu kan. Tapi kalau dilaporkan ke pihak berwajib juga, soal warga yang memelihara Begu Ganjang ini kan nggak bisa dibuktikan juga gitu kan. Jadi warga sendiri yang bertindak dan melakukan aksi tersebut gitu kan. Tapi apakah benar orang tersebut memelihara Begu Ganjang atau tidak gitu. Karena gara-gara Begu Ganjang ini banyak korban yang celaka gitu. Kalian paham kan yang aku maksud? Tapi aku turut berduka cita atau belasungkawa bagi kawan-kawan yang ditimpa akibat Begu Ganjang ini gitu. Aduh, cara ngomongku belepotan. Aduh, aku nggak pede ngomong gimana nih. Sial amat cara ngomong gue. Oke, itu saja video dariku. Terima kasih buat kawan yang telah menonton. Jangan lupa kasih like untuk video ini dan kasih pendapat kalian di komentar di bawah, oke? Dan jangan lupa subscribe video ini, nyalakan notifikasinya, dan share ke kawan-kawan semua gitu. Aduh, aku nggak tahu harus ngomong apa. Sulit banget ngomongnya gitu, sulit banget. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.